Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saya percaya sukacita dari sorga selalu melimpah dalam keluarga, pelayanan, dan kehidupan kita. Mari jangan menyerah apa saja yang mungkin kita sedang hadapi, karena saya percaya Roh Kudus dan Tuhan akan memberi kemampuan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya akan bersama-sama menuntun kita semua dalam renungan hari ini dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat 15, 16, 17, 18. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tema saya hari ini adalah doa sangat besar kuasanya. Nah, tema ini mungkin sudah pernah kita dengar, tapi seringkali dalam praktek kehidupan kita lalai dalam hal doa. Kita perhatikan dalam gereja-gereja, ketika jam-jam doa tidak banyak yang hadir. Ketika panggilan-panggilan doa minim yang menghadiri. Ketika ada bagian-bagian penting dalam hal doa, tidak ada yang banyak support. Padahal ini adalah pondasi yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang penting, dan doa sangat besar kuasanya. Doa juga bagian di mana kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Karena hanya satu-satunya cara Bapak Ibu dan saya kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Apalagi sebagai hamba Tuhan, seharusnya doa menjadi habit, seharusnya doa menjadi gaya hidup, seharusnya doa menjadi kesukaan. Doa sangat besar kuasanya. Bagaimana mengalami kuasa doa yang sangat besar itu? Yang pertama, doa yang lahir dari iman. Perhatikan ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Yakobus berkata doa yang lahir dari iman maka akan menyelamatkan orang sakit. Atau dalam bahasa saya sehari-hari, menyembuhkan orang sakit. Saudara, kuncinya adalah doa yang lahir dari iman. Apa maksudnya? Doa yang lahir dari iman adalah doa yang penuh keyakinan. Doa yang tidak lahir dari kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, kalau sudah berdoa, jangan ragu lagi. Kalau sudah berdoa, jangan khawatir lagi. Sebab percayalah, doa kita didengar oleh Tuhan. Doa yang lahir dari iman adalah meskipun belum melihat, tapi sudah percaya. Meskipun belum mengalami, tapi pasti akan mengalami. Kenapa? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari percayalah di dalam doa saudara. Seperti dalam Yakobus dikatakan bahwa ketika doa lahir dari iman, yang sakit akan disembuhkan. Dan mungkin apa saja yang terjadi dalam hidupnya, ketika kehilangan pengharapan, ketika lemah, maka Tuhan akan menguatkan kembali. Yang kedua adalah ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yang kedua adalah doa sangat besar kuasanya. Bagaimana caranya mengalami? Yang pertama adalah lahir dari iman. Yang kedua adalah mengaku dosa. Mengapa ini penting? Sebab saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak mungkin Tuhan menjawab doa orang yang hidupnya tidak beres di hadapan Tuhan. Karakternya tidak beres. Mungkin kata-kata doanya bisa oke, tapi hatinya tidak bagus. Hatinya penuh dengan kebusukan. Hatinya tidak manusia baru, tapi manusia yang lama. Jadi cara yang kedua adalah mari bersama-sama kita mengaku dosa. Mari minta pemberesan dari Tuhan. Sama seperti Elia. Kenapa doa itu besar kuasanya? Ketika Elia dia berdoa, hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan ketika Elia berdoa kembali, hujan turun dan membasahi bumi. Jadi hari ini,
Mari kalau mungkin ada hal yang gak baik, mari bereskan. Karakter yang tidak baik, mari bereskan. Supaya doa kita tidak terhalang. Kenapa? Karena doa besar kuasanya. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan untuk mengalami kuasa doa yang luar biasa. Yang pertama, lahir dari iman. Yang kedua, mengaku dosa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan sehingga kami disegarkan kembali. Tuhan memberkati semua yang mendengarkan pesan firman-Mu dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, dalam masa depan mereka, dalam tugas mengajar maupun dalam tugas menggembalakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.